Pagi itu, Manda sedang sibuk berdiri di depan cermin, memperhatikan matanya yang kini berwarna coklat muda, berbeda jauh dengan mata hitam yang dulu ia miliki. Dia tersenyum kecil, tidak bisa tidak mengakui, mata Jo memang cantik. Ada kesan hangat yang tidak bisa ia lepaskan saat melihat bola mata itu, seperti ada sedikit kenangan yang terjaga di sana. Matanya yang baru memberi warna baru dalam hidupnya, meskipun itu datang dengan banyak kepedihan. Tiba-tiba, Manda mendengar suara Jenny, temannya di klinik, memanggil dari luar. "Manda, ada orang yang mencari kamu," katanya dengan nada sedikit cemas. Manda merasa ada sesuatu yang aneh, dan langsung membuka pintu kamar untuk melihat siapa yang datang. Ketika Manda keluar, ia terkejut melihat pria yang dulu selalu mengantar pulang, salah satu ajudan Jordi. Ia tidak tahu harus berkata apa, namun ia tetap mendekat dan berkata, "Ada apa lagi ini?" Ajudan itu mengangguk, mengisyaratkan untuk ikut bersamanya. "Ikut aku ke warung kopi dekat klinik. Manda, aku ada hal yang perlu disampaikan." Manda sedikit bingung, tetapi tidak menanyakan lebih lanjut. Ia mengikuti ajudan itu ke warung kopi sederhana di dekat kliniknya, tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Begitu duduk, Manda langsung memecah kebisuan dengan nada yang agak keras. "Ada apa lagi ini?" Ajudan itu mengeluarkan ponselnya dan memulai percakapan dengan pelan. "Bibi In sudah wafat sebulan yang lalu, Manda," ujar ajudan itu dengan nada yang hati-hati. "Dia wafat karena sakit kanker yang sudah lama ia derita." Manda langsung terkejut, dan seketika itu juga perasaan kaget dan bingung menyelimuti dirinya. Bibi In? Sejak kapan? Semua kenangan saat ia masih buta dan Bibi In merawatnya muncul kembali, membuat Manda merasa campur aduk. Bibi In adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, dan mendengar kabar kematiannya membuat Manda merasa kehilangan. Ia menundukkan kepala, terdiam sejenak. Bibi In sudah wafat. Manda hampir tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ajudan itu melanjutkan, "Iya, kami telah mengurus pemakamannya. Dan tempat pemakamannya, Manda, ada di tempat yang sama dengan pemakaman Jo." Manda menatap ajudan itu, semakin terkejut. "Pemakaman Jo?" Manda bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Ini semakin membuat dirinya merasa kehilangan banyak hal, baik Jo maupun Bibi In. Ajudan itu mengangguk. "Betul. Manda, aku datang ke sini tanpa sepengetahuan Jordi. Aku hanya ingin memberitahumu tentang Bibi In. Ada sesuatu lagi yang ingin aku tunjukkan padamu." Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video yang membuat Manda terdiam seketika. Di dalam video, Jordi tampak kacau di kamarnya, terjerat dalam amarah yang tak bisa dikendalikan. Manda melihat Jordi dengan mata yang penuh kebingungan dan kecemasan, teriak-teriak seperti orang yang hilang kendali. Di tengah teriakannya, ia memanggil nama Jonathan, nama Bibi In, dan nama Manda dengan suara yang penuh kepedihan, seperti anak kecil yang baru kehilangan orang tuanya. Manda menutup mulutnya, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah Jordi yang selama ini selalu tampak tegas dan kuat, kini terlihat rapuh dan hancur. Jordi yang terjerat dalam kesedihan yang begitu dalam, membuat Manda merasa seperti ada dunia yang berubah seketika. Ajudan itu menatap Manda dengan ekspresi sedih, lalu berkata, "Manda, sempatkanlah untuk menengok Jordi. Rumah Jordi selalu terbuka untukmu. Dia tidak bisa menghadapimu setelah semua yang terjadi, tapi aku rasa dia sangat membutuhkanmu sekarang." Manda hanya bisa duduk diam, mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ajudan itu pun bangkit untuk pergi, meninggalkan Manda yang masih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Manda tidak bisa mengungkapkan apa-apa lagi, hatinya masih terperangkap dalam perasaan campur aduk. Ajudan itu berbalik pergi, meninggalkan Manda di warung kopi dengan semua pertanyaan yang belum terjawab. Di luar, suasana semakin gelap, namun Manda merasa seperti dunia di sekitarnya juga semakin kabur. Dia tidak tahu lagi harus kemana, atau apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Semua yang pernah dia percayai kini seolah goyah,
dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah ia harus menemui Jordi? Ataukah ia harus melupakan semuanya? Seperti yang ia rencanakan sejak awal? Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Manda melaju dengan Vespa pinknya. Perjalanan yang sebelumnya hanya terasa biasa, kini terasa sangat berbeda. Sesekali, ia menengok ke kursi belakang motornya, merasakan kerinduan yang dalam. Biasanya, ada Joe di sana, duduk dengan santai dan sesekali memberikan komentar ringan, tetapi sekarang kursi itu kosong. Joe sudah pergi, dengan tenang, seperti yang diungkapkan Sarah, dan Manda hanya bisa mengenangnya dalam diam. Dengan perasaan yang campur aduk, Manda mengendarai motor menuju rumah Jordi, tempat yang dulu menjadi saksi dari segala ketegangan dan kebingungannya. Sekarang, setelah semua yang terjadi, rumah itu terasa seperti tempat yang penuh dengan kenangan, baik kenangan indah maupun yang menyakitkan. Manda masih merasa ada sesuatu yang tak terselesaikan, dan hari ini ia memutuskan untuk menemui Jordi. Sesampainya di rumah Jordi, Manda disambut dengan hangat oleh para ajudan dan pengurus rumah yang sudah lama ia kenal. Wajah mereka yang familiar memberikan sedikit kenyamanan bagi Manda. Suasana rumah ini seakan membawa kembali masa-masa ketika ia bolak-balik datang mencari bukti tentang kematian Joe. Ia tersenyum hangat, meskipun ada rasa rindu yang menggelayuti hatinya, rindu akan Joe yang dulu selalu ada di sampingnya. Di tangannya, Manda memegang 2 bungkus mie ayam gerobakan yang ia bawa sebagai tanda bahwa ia datang dengan niat baik, ingin melihat keadaan Jordi yang semakin memburuk. Ajudan itu mengantarnya sampai depan kamar Jordi dan memberikan sebuah remote kecil. "Pegang ini," katanya. "Jika terjadi sesuatu, tekan remote ini, bantuan akan datang." Manda hanya mengangguk, lalu memasukkan remote itu ke dalam tasnya, merasa semakin cemas. Pintu kamar Jordi terbuka, dan Manda memasuki kamar itu perlahan. Begitu masuk, suasana yang menyelimuti ruangan itu sangat berat, penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Lampu kamar itu redup, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Manda merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Matanya langsung tertuju pada sosok pria yang sedang tidur di lantai, meringkuk dalam posisi yang tidak wajar. Manda menutup mulutnya, terkejut melihat kondisi Jordi yang sangat buruk. Ia berjalan perlahan menghampirinya, merasa cemas dengan setiap langkahnya. Dengan lembut, Manda duduk di samping Jordi, mencoba untuk tidak mengganggu tidurnya, namun ia tidak bisa menahan diri. "Jordi." Manda memanggil dengan suara pelan, mencoba membangunkannya. Kepala Jordi terangkat perlahan, matanya yang tampak cekung dan lelah menatap Manda. Sejenak, ada kebingungan yang terlihat di wajahnya. Kemudian, ia membuka mulut, berbicara dengan suara yang sangat lemah. "Pasti ini efek obat, jadi aku berhalusinasi." Suaranya terdengar serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara dengan tenang. Jordi perlahan berdiri dengan langkah gontai, berjalan menuju kasurnya yang gelap. Manda hanya bisa menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Jordi yang dulu tampak tegap dan penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, terperangkap dalam rasa sakit dan keputusasaan. Jordi akhirnya terjatuh ke atas kasur dengan kasar, tubuhnya jatuh begitu saja, seakan ia tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Manda hanya bisa diam, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Keadaan Jordi sekarang benar-benar kacau. Matanya yang dulu tajam dan penuh semangat kini terlihat sangat cekung. Tubuhnya tampak lelah, dan wajahnya penuh dengan kumis yang mulai tumbuh lebat, menambah kesan kacau dan tidak terurus. Manda hanya bengong di tempatnya, merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Ia tidak bisa mengerti bagaimana bisa Jordi, yang dulu selalu tampak tegar, bisa sampai seperti ini. Semua ini pasti berhubungan dengan pengaruh obat yang selama ini diberikan padanya. Obat yang awalnya diberikan untuk membantu Joe tidur, tapi akhirnya menghancurkan hidup mereka berdua. Manda menatap Jordi yang kini terbaring di kasur. Tubuhnya begitu rapuh. Hati Manda penuh dengan pertanyaan. Kebingungannya semakin besar. Bagaimana bisa seorang pria sekuat Jordi,
yang dulu selalu tegar dan penuh ambisi, hancur begitu saja? Semua yang telah terjadi, wafatnya Joe serta Bibi In, kecelakaan yang menimpa Manda, dan akhirnya penghancuran Jordi oleh dirinya sendiri, seolah menjadi satu putaran yang tak pernah berhenti. Manda merasa dirinya seperti terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa dipahami. Setelah semua yang terjadi, akhirnya ia berdiri di hadapan Jordi, yang terlihat begitu rapuh. Manda memutuskan untuk mengikuti Jordi ke kamarnya. Begitu memasuki ruangannya, Manda langsung menuju jendela besar yang terletak di samping tempat tidur. Ia membuka jendela dengan perlahan, dan seketika sinar matahari pagi yang cerah masuk, menyinari kamar yang suram itu. Cahaya itu, meskipun sederhana, memberi kesan segar dan baru. Jordi yang masih terbaring di kasur, perlahan membuka matanya. Begitu sinar matahari menyentuh wajahnya, ia terbangun dan melihat Manda berdiri di dekat jendela. Manda melangkah pelan ke arah kasur dan duduk di sisi tempat tidur Jordi. Mereka saling berpandangan, dan dalam sekejap, Manda merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, Manda melihat Jordi dengan sangat dekat. Pandangannya begitu tajam, dan di matanya, ia bisa melihat segalanya. Rasa kesedihan yang mendalam, penyesalan, dan rasa kosong yang tak bisa diungkapkan. Manda baru menyadari bahwa Jordi memiliki warna mata yang sama dengan Joe, warna coklat yang lembut. Warna yang kini menjadi miliknya setelah ia menerima donor mata dari Joe. Dengan lembut, Manda mengusap pipi Jordi, merasakan betapa dinginnya kulit wajahnya. Ada banyak hal yang ingin Manda katakan, tetapi ia memilih untuk berbicara dengan lembut, tanpa menambah beban di hati Jordi. Ini bukan halusinasi, Jordi, ucap Manda dengan penuh kasih. Ini aku, Manda. Jordi tertegun, menatap Manda dengan wajah penuh kebingungan, seolah tidak percaya bahwa wanita yang telah hilang dari hidupnya selama ini, kini kembali. Dengan emosi yang tak bisa dibendung, Jordi menarik Manda ke dalam pelukannya. Manda bisa merasakan tubuh Jordi yang kini semakin kurus. Tulang-tulangnya terasa menonjol di tubuhnya. Manda membalas pelukan itu, merasakan betapa rapuhnya pria yang dulu begitu kuat dan penuh percaya diri. Setelah beberapa saat, mereka duduk bersama di meja makan. Manda menyiapkan mie ayam gerobakan yang ia bawa tadi, meskipun sebenarnya ia lebih ingin menyajikan sesuatu yang lebih istimewa untuk Jordi. Namun, mie ayam itu, meskipun sederhana, terasa seperti makanan yang penuh dengan makna. Manda meletakkan mangkuk mie ayam di depan Jordi, memberinya sedikit waktu untuk meresapi keberadaan Manda di sampingnya. Jordi, Manda berkata lembut, makanlah. Aku bawa mie ayam untukmu. Jordi menatap mie ayam itu sejenak, dan dengan ragu-ragu, ia mulai menyuapkan 1 sendok ke mulutnya. Manda memperhatikan dengan seksama, berharap bahwa ini bisa menjadi awal dari proses pemulihan bagi Jordi. Namun, setelah beberapa sendok, Jordi tiba-tiba berhenti makan dan menatap Manda dengan tatapan yang serius. Manda, suara Jordi terdengar berat. Kamu tidak akan pergi lagi kan? Manda terdiam sejenak. Hatinya berdebar mendengar pertanyaan itu. Ia bisa merasakan kegelisahan di dalam diri Jordi, ketakutan bahwa Manda akan pergi lagi, seperti yang terjadi sebelumnya. Manda menatap Jordi dengan mata penuh ketulusan, dan akhirnya tersenyum lembut. Tidak, Jordi, jawab Manda dengan tulus. Aku akan menemanimu. Aku janji. Jordi akhirnya menghela napas lega. Senyum kecil muncul di wajahnya, dan ia melanjutkan makan mie ayamnya. Manda mengamatinya, merasa lega melihat Jordi sedikit lebih tenang. Meskipun perasaan mereka berdua masih terikat oleh kenangan dan kesedihan, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sebulan telah berlalu sejak Manda memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya demi merawat Jordi. Suasana di rumah Jordi yang dulunya suram dan penuh kesedihan kini telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Semua jendela dibuka lebar, membiarkan sinar matahari menyinari setiap sudut ruangan. Kamar yang terhubung dengan ruang kerjanya kini terasa lebih hangat, lebih hidup. Manda sibuk memeriksa kegiatan Jordi hari itu, memastikan obat dari psikiater siap untuk diberikan, dan menyiapkan semuanya dengan penuh perhatian.
Manda kini menjalani dua peran, sebagai sekretaris dan perawat khusus Jordi. Keputusan untuk berhenti bekerja dan fokus merawat Jordi ternyata membawa hasil yang luar biasa. Dalam 1 bulan, Jordi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya secara mental, tapi fisiknya pun kembali pulih. Penampilan Jordi yang dulu tampak lelah kini sudah kembali seperti dulu. Tampan, bersih, wangi, dan badannya kembali kekar seperti sebelum semua peristiwa itu terjadi. Setiap kali Manda selesai bekerja, Jordi selalu meminta Manda untuk tinggal lebih lama, bahkan untuk tinggal bersamanya. Namun, Manda menolak dengan alasan ia ingin tetap kembali ke rumahnya setelah bekerja. Kini, Manda tidak lagi naik motor, karena Jordi selalu mengantarnya dengan ajudan. Setiap kali ia pamit untuk pulang, Jordi selalu bertanya dengan khawatir, "Manda, besok kamu datang lagi, kan?" Manda selalu menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan, "Iya, aku pasti datang." Hal ini memberi kedamaian di hati Manda, karena ia telah lama memaafkan Jordi dan memberinya kesempatan untuk berubah. Semuanya terasa lebih tenang, meskipun bayangan masa lalu tetap hadir dalam pikirannya. Suatu sore, Manda memutuskan untuk pergi menemani Jordi ke tempat pemakaman Joe. Sudah tepat setahun sejak Joe wafat, dan Manda merasa bahwa hari itu adalah saat yang tepat untuk mengenang dan memberi penghormatan terakhir untuk Joe. Pemakaman Joe terletak di tempat khusus, tempat orang kaya. Di makam Joe, terdapat foto besar Joe yang sedang tersenyum, yang membuat Manda teringat akan keceriaannya. Tanpa sadar, air mata Manda mulai menetes. Manda berdiri di depan makam Joe, merasa rindu dengan sosok Joe yang dulu selalu ceria. "Joe, aku yakin kamu sudah bahagia di sana," bisik Manda, mengusap air matanya. Di sebelah makam Joe, terdapat makam orang tua Joe dan Jordi, serta makam Bibi In, perempuan yang merawat Manda saat ia buta. Tiba-tiba, Jordi berdiri di sampingnya, menghadap ke arah yang sama, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Kemudian, dengan suara yang serius, Jordi berkata, "Manda, aku ingin mengungkapkan perasaanku kepadamu." Manda terkejut, sedikit terdiam, dan menoleh ke arah Jordi. Aku mencintaimu, Manda." Manda yang sedang berdoa kaget mendengar pernyataan tersebut. Jordi menatapnya dengan tatapan penuh harapan, menunggu jawabannya. Manda menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara lembut berkata, "Maaf, Jordi. Di hatiku masih Joe. Aku baru menyadari aku menyukai Joe." Jordi terdiam, tetapi senyum lucu muncul di wajahnya. "Hai Joe," katanya dengan nada ceria, seolah berbicara langsung pada makam Joe. "Akhirnya kamu bisa mengalahkan aku. Aku gak bisa mendapatkan hati Manda." Jordi tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Manda hanya diam dan menunduk, tetapi hatinya terasa lebih ringan setelah mengungkapkan perasaannya. Mereka berdua berdiri di sana, menikmati sejenak kenangan indah tentang Joe, dan setelah itu mereka berjalan menuju parkiran. Jordi menggenggam tangan Manda dengan lembut, dan berkata, "Aku tidak akan menyerah, Manda. Aku akan berusaha sampai hatimu terbuka untuk aku." Manda tersenyum kecil, melihat betapa tekunnya Jordi. Jordi bertanya lagi, "Hari ini mau temani aku datang konsultasi ke dokter psikiater? Setelah itu, kita makan mie ayam gerobakan, yah?" Manda mengangguk singkat dan menjawab dengan ringan, "Oke." Jordi menoleh kembali ke arah Manda, matanya serius, dan bertanya, "Janji ya, Manda, jangan tinggalin aku lagi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu." Manda tersenyum lembut, matanya penuh dengan rasa sayang, dan menjawab dengan tulus, "Iya, janji." Mereka berdua berjalan bersama, meninggalkan pemakaman Joe, namun sekarang dengan sedikit kelegaan. Manda tahu bahwa ia dan Jordi harus menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa mulai membangun masa depan bersama tamat. Tertarik dengan cerita-cerita penuh emosi dan kejutan? Jangan lewatkan setiap pembaruan terbaru dari Gudang Cerita Official.
Bergabunglah dengan kami di subchannel Gudang Cerita Official untuk menikmati berbagai cerita yang akan membuatmu terhanyut dalam alur dan karakter yang tak terlupakan. Dapatkan pengalaman baru dan jangan sampai ketinggalan cerita seru lainnya. Klik tombol subscribe dan jadi bagian dari komunitas kami sekarang juga.